Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari program studi pendidikan kimia Universitas 19 November Kolaka dengan nomor NIM 17 16 30 716. Nah, teman-teman sekalian, video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari salah satu mata kuliah yang saya program pada semester 6 ini, yaitu mata kuliah pembelajaran mikro. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Edi Ilimu SPD MSI. Harapan saya semoga video yang saya buat ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop. Selanjutnya kita akan ke pembahasan pertama, di mana pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan asam dan basa itu sendiri. Nah, di sini istilah asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu, di mana asam atau biasa kita kenal dengan sebutan acid berasal dari bahasa Latin yaitu acetum yang artinya cuka. Sedangkan untuk basa sendiri biasa dikenal dengan sebutan alkali. Basa ini berasal dari bahasa Arab yang artinya abu, dan basa ini biasa digunakan dalam pembuatan sabun. Nah, secara kimia, asam dan basa ini saling beradu atau dikatakan berlawanan. Sifat basa pada umumnya itu dilihat pada rasa pahit dan licin, sedangkan untuk asam sendiri kita ketahui bahwa rasanya itu adalah masam. Nah, asam ini dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan kita, di mana pada tubuh manusia di dalamnya terdapat keseimbangan antara asam dan basa dalam beradaptasi dan menjaga fungsi dalam tubuh dengan baik. Contohnya saja seperti asam lambung yang bisa membunuh mikroorganisme yang berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan contoh dari asam dan basa ini. Misalnya saja pada senyawa asam, kita dapat menemukannya dalam asam cuka, minuman bersoda, jeruk, dan juga ASI. Sedangkan untuk basa, kita dapat menemukannya pada produk sabun dan bahan pupuk lainnya. Nah, selanjutnya adalah poin kedua, yaitu teori dari asam dan basa ini. Di sini saya mengemukakan ada 3 teori terkait materi asam dan basa ini. Yang pertama yaitu teori Arrhenius. Di sini Arrhenius mengemukakan bahwa asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+, sedangkan untuk basa sendiri adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Teori yang kedua yaitu menurut Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengemukakan bahwa zat atau asam adalah zat yang dapat mendonorkan proton, sedangkan untuk basa sendiri adalah senyawa yang dapat atau yang berperan sebagai akseptor proton. Nah, teori yang terakhir yaitu menurut Lewis, di mana Lewis di sini mengemukakan bahwa asam adalah akseptor atau senyawa yang berperan sebagai akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan untuk basa adalah zat atau senyawa yang berperan sebagai donor pasangan elektron bebas. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu jenis asam dan basa berdasarkan kekuatannya. Di sini asam dan basa diklasifikasikan menjadi 2 bagian atau 2 jenis, yaitu asam kuat dan juga asam lemah. Sedangkan untuk basa sendiri ada yang disebut dengan basa kuat dan juga basa lemah. Nah, perbedaan dari kedua jenis ini apa? Asam kuat adalah senyawa asam yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Sedangkan untuk asam lemah adalah
senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Begitupun dengan basa lemah, di mana basa lemah adalah senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Sedangkan untuk basa kuat adalah senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu hubungan antara pH dengan asam dan basa. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa pH adalah suatu yang menyatakan derajat keasaman, di mana pH ini menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, sebagai contoh air murni. Air murni pada suhu 25 derajat Celcius, ia mempunyai pH 7 atau bisa dikatakan netral, tidak basa juga tidak asam. Sedangkan untuk asam sendiri, triode pH-nya yaitu berkisar antara 1 sampai 6. Dan untuk basa sendiri, triode pH-nya yaitu mulai dari 8 hingga nomor 14, di mana semakin tinggi nomor pH dari sebuah larutan, maka semakin tinggi tingkat kebasaannya. Begitupun dengan asam, semakin rendah tingkat pH-nya, maka suatu keasaman suatu senyawa semakin tinggi pula. Dan poin yang terakhir adalah sifat dari asam dan basa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat asam dulu. Di sini saya mengemukakan ada beberapa poin, di mana yang pertama yaitu mempunyai rasa asam. Yang kedua adalah mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Yang ketiga adalah bersifat korosif. Nah, korosif ini apa? Yaitu dapat melarutkan berbagai macam logam. Dan yang keempat adalah dapat melarutkan batu kapur sehingga menghasilkan gas karbon dioksida. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sifat basa. Yang pertama yaitu rasanya biasa agak pahit. Yang kedua, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Yang ketiga, bereaksi dengan lemak membentuk sabun. Yang keempat, menetralkan sifat asam. Dan yang terakhir adalah bersifat korosif, khususnya basa kuat. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai materi tentang asam dan basa ini. Untuk materi selanjutnya, mungkin akan saya sambung pada video berikutnya atau tugas-tugas berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.